Biasanya kalau dimatiin nanti ini, saya lupa nyalain lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Malam ini topik kita adalah mengenai Wu Wei. Wu Wei itu adalah salah satu filsafat konsep dari Tao. Kalau tahu Tao Te Ching, Lao Tzu, Wu Wei itu adalah doing nothing, non-doing. Nah, dulu waktu saya pertama dengar doing nothing tuh, gimana caranya kita doing nothing tapi bisa kerja semuanya gitu kan? Waktu itu karena masih banyak benda-benda di dalam pikiran saya, doing nothing itu jangan-jangan buat orang malas gitu, Wu Wei. Tapi nanti kita belajar hari ini tentang Wu Wei, dan kebetulan ada satu lagu nih, menurut saya cocok untuk Wu Wei. Nanti kita dengerin. Saya terpaksa harus stop recording karena kalau dimasukin YouTube saya kena pelanggaran namanya. Saya stop dulu ya, tolong ingetin ya, Pak Siras, Bu Ros, sama Bu Rahmi kalau ini. Siap, Dok. Stop, pause. Ya, jadi kelihatannya gampang kalau di lagu ya. Tapi lagu ini baru bisa kita jalanin kalau kita full awareness soalnya. Hadapi dengan senyuman, semua kan baik-baik saja. Kalau lihat di liriknya, saya nggak tahu nih siapa yang ngarang, Dani atau bukan. Di situ dia bilang hadapi dengan tenang jiwa. Perhatikan ya. Karena memang di Al-Quran itu dibilang wahai jiwa-jiwa yang tenang. Situ. Karena kalau ruh itu tidak pernah plural. Dia selalu singular. Jadi Anda bisa ngecek di Al-Quran, kalau Allah berfirman, aku meniupkan ruh, dia nggak pernah bilang ruh. Dia selalu bilang ruh. Dan untuk jiwa, dia bilang jiwa-jiwa. Jadi yang bikin tidak tenang adalah jiwa. Kalau di psikologi atau yang kita belajar, itu mind. Kalau pernah saya bilang ya, itu mind. Jadi kalau jiwa yang tenang itu, kalau buat saya adalah saat ruang itu hening, dan seluruh apa yang ada di sini luruh ke bawah. Itu saat kita full awareness. Jadi Wu Wei itu, waktu pertama saya dengar, Wu Wei itu adalah menjalani hidup doing nothing, non-doing, itu terjemahannya, non-doing. Tapi segala sesuatu tercapai, yaitu kayak tadi lagu itu, hadapi dengan senyuman. Kalau level kita udah bisa sampai semua kan baik-baik saja, itu Anda udah full awareness tuh namanya. Karena semua emang akan baik-baik saja. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung di acara kali ini. Seperti biasa saya harus pakai disclaimer bahwa topik saya sih sebenarnya cuma satu, awareness. Itu aja topik saya, awareness. Saya mencapainya dengan napas. Jadi kalau kita nonton film ya, kan kita tahu ya, kalau nonton film pasti yang baik menang lawan yang jahat. Semua esensi film kan kayak gitu ya. Tapi kita tetap nonton film. Ada film baru kita tonton, meskipun kita tahu esensinya adalah bahwa yang baik selalu menang menahan kejahatan. Betul ya? Nah, saya ngomong juga kayak gini, kayak kenapa topiknya ganti-ganti itu kayak jenis film. Ada film yang menarik buat Pak Sirat atau Pak Nana, tapi Bu Ros sama Bu Rahmi nggak begitu tertarik. Ada topik yang Bu Endang sama Bu Rima, ini kayaknya menarik gitu, ya. Tapi Pak Nana, Pak Sirat nggak begitu suka. Jadi itu kayak film.
Dengarkan saya kayak kita mendengarkan film aja, melihat. Kalau mungkin, oh saya suka nih topik minggu ini, tapi topik minggu lalu saya nggak suka. It's because filmnya memang tidak ditujukan untuk Anda. Jelas ya? Jadi kalau saya lebih suka yang 2 minggu lalu tuh, itu karena memang filmnya buat Anda. Bukan buat Bu Ros atau buat Bu Rahmi. Yang saya kagumi ada yang mengikuti seluruh film, nah itu menarik. Nah, hari ini sebelum saya masuk ke topik Wu Wei, saya harus memberitahu mengenai the art of listening. Seni untuk mendengarkan. Kalau bahasa Inggris ada listen, ada hear. Betul ya? Ada listen, ada hear. Kalau hear itu mendengarkan dengan kuping, dengan telinga, itu hear. Kalau listen itu mendengarkan dengan seluruh hidup kita, mendengarkan. Makanya saya bilang mendengarkan dengan full awareness. Gimana caranya mendengarkan dengan full awareness? Ini topik IG Live Senin kemarin ya. Itu sebenarnya kalau relationship kita dengan siapapun, kita menggunakan the art of listening, mendengarkan dengan awareness, ya, itu kita mendengarkan bukan cuma masuk di sini, tapi mendengarkan dengan mata kita, mendengarkan dengan setiap sel di tubuh kita. Dan ruang mental itu hening, nggak ada apa-apa. Itulah cara kita empati dengan orang lain. Itu pertanyaan Bu Leli ya. Tadi agak susah saya menjawabnya kalau saya nulis di WA. Saat kita mendengarkan orang lain dengan keheningan, itu ada saat terbaik, itu empati. Ya. Kenapa kalau mendengarkan orang lain kita jadi capek atau jadi marah? Karena kita nggak mendengarkan dengan full awareness. Jadi true empati itu ada saat kita cuman bersama sebagai being. Ya. Kita accept, ya. Jadi kalau kita ruang mentalnya kosong, ini ada buatan istri saya lagi. Saya nggak pernah bisa buat begini. Kenapa saya juga nggak tahu. Istri saya jago banget. Jadi kalau anggaplah ini ruang mental kita, ya. Awareness itu kalau hening gini. Kalau masih ada benda-benda mind, ya, kalau saya bilang mind, kalau di Islam bilangnya jiwa, ya. Selama jiwa-jiwa itu masih ngambang di sini, kita mendengarkan masih ada mind di dalam, kita capek. Jadi inti empati sebenarnya, true empati adalah saat kita benar-benar hening. Kalau belum siap, sebaiknya jangan. Atau siap-siap capek. Bedanya gini ya, kalau misalnya diceritain nih, Mbak suamiku selingkuh gini. Kalau kita nggak mendengarkan dengan empati, waktu dengar pikirannya akan mengingat suami gue selingkuh nggak ya? Kita akan ngecek tuh, karena kita nggak mendengarkan dengan full awareness. Jadi masuk cerita tentang suaminya selingkuh. Ada mind di sini, begitu dengar suami selingkuh, separuh hear, bukan listen lagi, separuh hear, separuh ribut di ruang mentalnya, memikirkan suaminya. Jangan-jangan suami saya kayak gitu. Ngerti ya? Perbedaan antara true empathy itu hanya bisa dilakukan pada saat kita listening. Nah, saat tidak ada apapun, saat kayak kita nonton film atau dengerin musik. Jadi nggak ada protes saya setuju atau tidak setuju. Kalau dengerin musik kan nggak mungkin kita bilang saya setuju atau tidak setuju. Benar nggak? Bukan berarti saya tidak mau disanggah, enggak. Ya. Jadi the art of listening itu kita mendengarkan, ya, tidak dengan saya harus setuju atau tidak setuju. Itu the art of listening benar-benar masuk ke dalam. Kalau kita benar-benar hening, apapun yang masuk ke sini itu kita nggak akan capek. Kita benar-benar hening. Dan itulah saat kita truly healing. Anda bisa coba nanti kalau ada teman lagi resah, kita healing karena apapun yang ada di dalam sini, itu akan mengalir ke dia ketenangannya. Ya.
Jadi kalau ada orang curhat atau apa, ya, kalau kita mendengarkan dengan hening seperti ini, kita nggak akan capek. Dan kita akan healing dia. Ya, itu the art of listening. Beda ya, hear sama listen. Jadi saya ingin teman-teman di sini listen. Listen itu mendengarkan, jangan ada konsep apa kayak dengar lagu, kayak dengar film, musik. Saya bukan berarti saya nggak mau dibantah, nggak, dengar aja. Nanti Anda akan sampai ke titik point, ya, di mana Anda mungkin setuju atau tidak setuju, atau Anda belum tahu. Itu aja. Ya, itu namanya the art of listening. Nah, itu bisa kita pakai untuk relationship, untuk healing. Kenapa ada orang healingnya bagus? Adalah karena kita melakukannya dengan keheningan. Nah, keheningan itu jangan pernah dianggap kosong. Jadi yang di dalam sini itu ada yang namanya infinite possibility. Karena ini asalnya dari Tuhan loh. This is the intelligent. Mind itu intelektual. This is intelligent. Itu beda. This is intelligent, mind itu intelektual. Jadi seluruh potensi ada di sini. Kalau kita wu wei, doing nothing itu sebenarnya waktu kita mengerjakan dengan awareness penuh, ini hening, semua akan baik-baik saja. Karena di sini infinite possibility luar biasa. Ya. Jadi kalau saya kasih contoh ya, waktu sperma ayah kita ketemu ovum ibu kita kan jadi zigot tuh ya. Betul nggak? Apakah, ini pertanyaan saya nih, bisa ini nggak? Nah, 3 orang yang ada di depan sini, biar saya nggak ngomong sendiri. Bisa ini ya, Pak Siraj, Bu Ros, sama Bu Rahmi. Kan itu dari satu sel ya. Betul nggak? Setuju nggak? Waktu sperma ketemu ovum satu sel, nanti kan tumbuh. Yang membuat tumbuh itu intelektual atau intelijen? Intelijen. Setuju Pak Siraj? Setuju dong. Bu Ros? Setuju dong. Oke. Jadi yang membuat tumbuh ini intelijen. Sampai jadi manusia kayak kita. Perhatikan ya. Sampai jadi manusia kayak kita. Jadi tubuh ini sebenarnya adalah intelijen ini. Paham nggak? Tuh ya. Jadi seluruh tubuh kita ini adalah intelijen dari Tuhan. The same. Intellectual mind itu hanya sebagian kecil yang diproduksi oleh otak intelektual. Jadi kalau Pak Siraj belajar kalkulus atau apapun pekerjaannya, Pak Nana belajar nuklir atau apapun, saya belajar kedokteran, itu hanya sebagian kecil dari kemampuan intelijen di dalam diri kita. Misalnya Bu Rahmi belajar bisnis, itu mind. Di banyak orang, inilah masalahnya. Mind-nya yang lebih berfungsi. Jadi suatu tempat di dalam sudut ini, bisa bayangin ya, berusaha menguasai seluruh ini. Jelas ya? Jelas. Ya. Oke. Dan saya menganut paham bahwa kita diciptakan sempurna. Karena ini life intelligent. Jangan salah, ini life intelligent. Menganggap tidak sempurna sama dengan menganggap Tuhan nggak sempurna. Terus kenapa dong orang sakit? Itu kan permasalahannya. Karena termaktub. Apa itu termaktub? Termaktub di dalam intelijen ini, setiap manusia dan setiap makhluk hidup ciptaannya mempunyai kemampuan untuk healing dirinya sendiri. Termaktub di dalam sini. Tapi kenapa ada yang nyeleweng? Itulah saat mainnya main. Main itu cuma sebagian kecil tapi berusaha mengendalikan hidup kita. Jelas nggak? Jadi dari ujung kaki kita sampai ujung, saya nggak punya rambut, sampai ujung kepala, it's all intelligent.
It's all intelligent. Mind itu cuma sebagian kecil. Ya makanya kalau disuruh cari tahu where am I, who am I, susah mau tunjuk mana di jempol, di sini. Nggak ada karena seluruhnya ada life intelligence. Sampai sini jelas kan? Jelas banget dong. Jelas. Nah, apa itu Wu Wei? Jadi kalau ada biji durian ya, kalau dia berada di tempat yang tepat, tumbuh, dia akan jadi apa? Pohon durian. Pohon durian. Iya. Akan menghasilkan yang namanya buah durian. Pohon durian. Kenapa bisa begitu? Karena dia tahu jati dirinya bahwa saya adalah pohon durian. Jadi saya menghasilkan buah durian. Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau dia nggak tahu jati dirinya, waduh, ini suara apa nih? Ada. Sebentar saya. Oke, listening saya suka terganggu kalau ada suara-suara. Nah, sampai mana tadi? Oke. Kalau ada biji durian tumbuh jadi pohon, dia nggak tahu jati dirinya saya adalah pohon durian dan berusaha untuk menghasilkan buah mangga, itulah yang namanya kerja keras. Nggak tahu jati diri ya. Iya dong, kita saya harus buat goal nih. Tapi kalau pohon durian tahu jati dirinya, ya, kalau kita tahu life purpose kita, pohon durian akan tetap menghasilkan namanya buah durian. Tanpa perlu disuruh, tanpa membuat goal, tanpa membuat apapun, ya dia pasti akan membuat buah durian. Itulah yang namanya Wu Wei. Life doing nothing. Jadi nggak ada paksaan buat kita, oh saya harus itu. Hanya mereka yang bisa tahu jati dirinya, awareness, yang tahu life purpose-nya, dharmanya. Jelas ya? Kalau orang udah tahu dharmanya, itu smooth ngalir ya. Doing nothing. Anda bisa tahu, saya benar nggak sekarang yang saya jalanin dharma saya atau bukan? Gimana caranya? Gimana Bu Rahmi? Apa tandanya bahwa... Hah? Ya, ketika melakukannya penuh semangat dan bersemangat sih, Dok. Ada tambahan lagi nggak? Ada tambahan lagi nggak? Pak Sirat. Menikmati prosesnya dong. Menikmati. Bu Ros? Kalau saya melakukannya tanpa ada rasa lelah, tidak butuh balasan apa-apa gitu. Ya. Saya lakukan aja. Kalau kita melakukan sesuai dharma kita, kita tidak sebentar. Kalau kita melakukan sesuai dharma kita nggak membutuhkan motivasi. Pohon durian itu kan nggak butuh dimotivasi. Ayo, kamu tumbuh pohon durian. Ayo tumbuh. Nggak perlu, emang dharmanya begitu. Dharmanya pohon durian adalah menumbuhkan buah durian. Kalau kita tahu dharma kita, nggak butuh motivasi. Dan akan tahu bahwa itu semuanya smooth. Ada pohon durian susah payah menghasilkan buah durian? Kan enggak. As long as tanahnya bagus, dikasih air gitu ya. Paham ya? Jadi Wu Wei itu bukan doing nothing buat orang malas. Wu Wei itu hanya bisa dijalankan kalau kita tahu hakikat diri kita, yaitu full awareness ini. Keheningan di dalam sini. Bagaimana mencapainya? Ya saya pakai napas. Saya aware aja, saya perhatikan napas. Kapan? Nah itu pertanyaannya. Kapan bisa? Gitu. Mana ada Bu Alina? Bu Alina yang paling semangat. Ada Bu Alina nggak? Iya Dok.
Selamat sore, selamat sore, Selamat selamat malam. malam. Iya, dokter. Ya, jadi kapan? Kapan napas saya menghasilkan hal seperti itu? Kapan napas saya bisa membuat saya wuwei? Itu adalah pertanyaan yang sama kalau kita tanya ke pohon durian, buah durian. Kapan kamu mateng? Karena kalau dia mateng dia jatuh ke bawah kan? Iya nggak? Kalau kita tanya pohon durian, nggak ada yang tahu kapan. Tapi akan terjadi dengan the right moment. Pada saat yang tepat, dia akan jatuh sendiri, namanya mateng pohon. Ya, exactly nggak bisa dirubah. Ini yang di Islam disebut mendapat hidayah. Ya. Dan bisa aja hidayah itu bisa omongan orang. Bro, lo cuman takut kematian, tiba-tiba oh gitu. Atau dengar siulan tiba-tiba oh. Ya. Jelas ya? Nah, tapi biji itu seed kesadaran. Nah, saya tuh senang teman-teman dengerin saya tuh. Ya. Seed kesadaran itu dipupuknya ya gini, dengerin ya bukan cuma dengerin saya aja, dengerin orang lain juga. Kan ada yang itu. Tiba-tiba baca apa? Oh, gitu. Buah durian nggak ada yang tahu kapan dia jatuh. Ditanya juga dia nggak tahu. Tapi at the right moment, selama disiramin, selama dipupuk dengan benar, dia akan ranum di pohonnya dan dia akan jatuh. Dipupuk dan disirami itu adalah napas 66. Tuh. Jelas ya? Jelas dok. Gitu. Tapi jangan nanya kapan saya bisa kayak gini. Itu seperti pendakian spiritual ya, Dok. Kalau yang saya rasakan itu yang terjadi, dokter. Pendakian spiritual itu kesannya juga kerja keras juga, Bu Alina. Tapi ada, iya awal-awal ada, awal-awal. Tapi ada saat ketika yang apa ya, entah itu sudah di apa maksudnya istilahnya sudah dapat pencerahannya itu loh. Itu wow gitu apa ya? Alhamdulillah gitu. Apa ya? Iya ya, ya itu tadi ya buah duriannya jatuh tanpa. Iya ya. Iya, Nah, Dok, ya. Kalau pendakian itu masih ada awalnya gitu, Dok. ya nggak apa-apa, Bu. Saya kan ngasih contoh. Jadi iya, Dok. Jadi seed ini ya, saya berusaha supaya teman-teman growing up, bukan growing old. Growing up tuh kesadarannya. Jadi waktu pohon durian itu tumbuh ke atas, semakin tinggi tuh akarnya semakin ke dalam. Akarnya itu di dalam diri kita. Itu namanya growing up. Ya. Dan kalau di Buddha itu suatu seed kesadaran itu bisa tumbuh di pupuk. Mereka ada 3 tuh. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sangha itu kumpulan komunitas yang para rahib gitu ya, orang-orang suci itu. Dhamma itu ajarannya, Buddha itu ya Sang Buddha. Ya kita bikin komunitas begini itu sebenarnya untuk memupuk seed kesadaran itu supaya tumbuh berkembang. Jelas ya? Jelas banget dok. Tuh. Jelas, Dok, jelas. Jadi kalau sudah aware, kita nggak perlu lagi oh, ini harus kayak gini. Nggak ada, jalan-jalan aja. Karena semua kan baik-baik saja gitu. Jadi kalau dengerin lagu tadi ya, itu gampang-gampang susah itu. Itu lagu sufi. Itu lagu sufi itu. Semua akan baik-baik saja. Hadapi dengan senyuman. Kalau kita nggak tahu caranya, kalau nggak tahu tekniknya, susah. Relakan. Sudah ada ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan kan sudah tetap. Kita semua tahu semua kan?
Tahu. Tapi kita masih kecewa. Ya, kalau ketetapannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kan aneh. Padahal kita semua diajarin ketetapannya itu udah final. Yang bisa berubah adalah kita jiwa-jiwa yang tenang atau bukan. Kalau kita bisa jadi jiwa-jiwa yang tenang, apapun ketetapannya ya terjadi, kita senyum aja terima. Apapun itu. Gak ada yang baik, gak ada yang buruk. Karena memang ketetapannya, mau gimana lagi. Nah, salah satu cobaan saat kita aware, ya. Jadi waktu kita aware itu, yang saya bilang ruang hening ini, ya. Kalau kita bisa hening, ini kelihatannya kosong ya. Tapi ini sebenarnya infinite possibility-nya luar biasa. Salah satu cobaannya saat kita hampir deket-deket di sini, itu tiba-tiba pengen bisa telepati, bisa bisa nyembuhin orang, tiba-tiba bisa mendatangkan apa. Kenapa? Karena mengakses ini. Ya, karena ruang di sini sama ruangnya Tuhan sama. Jelas ya? Jadi ini bukan ruang kosong dan hening. Di sini seluruh possibility ada. Nah, tergantung Anda mau stop di situ atau mau larut. Pilihan. Biasanya kalau udah kejebak telepati, terus ramalan, apalah. Nggak maju. Kita nggak maju. Tuhannya juga kesel. Tuhannya kesel, bilang, ini orang pura-pura deketin gue cuma buat beginian doang, dikeplak-plak gitu. Kasih cobaan deh. Jelas ya? Susah tuh. Itu cobaan paling berat tuh. Cobaan paling berat adalah saat deket-deket di sini. Pinginnya macem-macem. Ya. Saya nggak bilang nggak boleh, silakan saja. Tapi ingat, memulainya untuk apa? Ya. Untuk ngatur-ngatur itu sih gampang. Kalau udah aware bisa. Cuman buat apa? Udah ada ketetapannya. Jelas teman-teman ya. Cobaannya gede tuh. Mudah-mudahan teman-teman gak ada yang kejebak di situ. Bisa jadi dukun juga. Mereka orang-orang kayak gitu latihannya begini. Ya nggak pakai napas, entah puasa misalnya. Muti 40 hari 40 malam atau meteng tau nggak, di gua gelap, pokoknya nggak kena cahaya, pokoknya macam-macam. Itu emang bisa mengakses itu. Tapi udah berhenti di situ. Stay. Ya kalau emang tujuannya untuk itu, ya saya sedih aja. Jelas ya? Jelas dok. Itu yang namanya Wu Wei. Wu Wei ada life doing nothing. Ya, buat teman-teman yang masih ada plan, saya harus begini, harus begitu. Yang mengharuskan siapa? Nggak ada yang mengharuskan. Ya, nggak ada. Ya, karena kalau kita mengharuskan, kita akan kecewa. Itu jelas. Ya, jalanin aja biasa, santai, relax. Percaya sama itunya. Ya. Sama keheningan di dalam diri. Nah, itu the art of listening. Empati, true empati saat kita hening. Karena pada saat kita hening, kita terhubung internet connection langsung sana. Jadi waktu dengerin, ya jangan nyiapin saya mau ngomong apa. Apa yang datang dalam diri kita yang bisa dikeluarkan. Waktu kita hening, energi kita ngalir, kita tuh healing. Ya. Dan itu berlaku juga saat kita lagi sakit. Waktu kita dalam keheningan, ya kita healing tubuh kita. Karena yang
Kan tadi saya bilang, seluruh tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh intelijen. Nggak mungkin nggak? Ya? Nggak mungkin waktu masih zigot di dalam kandungan ibu kita udah bisa mikir. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Jadi tubuh kita tuh intelijen. Kalau sakit sekarang, itu jangan nyalain orang lain, itu tanggung jawab diri kita. Karena kita pakai mind di dalam. Ya. Kalau sekarang udah sadar, saya kan ngasih tahu nih supaya sadar. Ya. Kalau belum duriannya belum jatuh pluk, nggak apa-apa. Tapi ingat aja napas, perhatiin. Misalnya ada ketakutan, cemas, ya, marah. Buku saya yang Smart Healing ada teknik-teknik yang saya udah nggak pakai lagi sekarang. Saya udah nggak ngajarkan itu ke teman-teman sekarang. Saya cuma ngajarin pakai napas saja. Perhatikan, apapun feeling yang dirasakan itu adalah respon tubuh kita terhadap pikiran yang muncul di kepala. Cuman itu. Dan begitu sering kita respon di tubuh kita, marah, cemas, sedih, tubuh kita kecanduan, kan berubah sel-selnya jadi sakit. Ya. Itulah yang dilakukan oleh Ratna Anjani. Tadi pagi saya baca ini, apakah ada? Nah, Bu Rami nggak ada di grup ya. Jadi Pak Siras tadi pagi cerita. Ari Siras tuh penggemar dangdut ternyata. Ternyata Pak Siras itu penggemar berat Ratna Anjani. Ya, tadi pagi saya mikir juga Ratna Anjani yang mana gitu ya. Tapi saya nggak search. Saya mikir Ratna Anjani. Perasaan Anita Murjani kok jadi Ratna, apa ada orang lain? Cuma tadi pagi saya sibuk jadi saya nggak search. Sore-sore saya baca. Oh, penyanyi dangdut. Jadi itu yang kenapa Anita Murjani bisa heal, karena dia bisa lepas attachment-nya sama mind, sama jiwa-jiwa yang rusuh. Ya. Jadi waktu saat dia meninggal dunia, saat itu kan semua berhenti. Ya. Tubuh mati, namanya mati suri kan, sebentar. Yang namanya tubuh mati suri itu kan jantung berhenti semua sesaat. Jadi attachment pada tubuh nggak ada, satu. Attachment pada mind, pikiran, nggak ada juga dong. Orang namanya meninggal, nggak ada kan. Attachment pada lingkungan juga nggak ada, lenyap. Jadi saat itu dia jadi full awareness. Begitu dia full awareness, dia menyadari apa yang saya omongin barusan. Bahwa seluruh tubuh kita adalah intelligent itself. Awareness itu sendiri. Begitu dia sadar itu, oh gitu. Tapi kita nggak perlu mati suri untuk begitu. Kita cuma butuh apa? Butuh apa? Napas 6-6 tuh. Kapan sampai situ? Itu saya nggak bisa jawab. Ya, kapan sampai situ? Tapi selama dipupuk, mupuknya pakai apa? Ya ini kita ngobrol. Ya, saya mencoba menyirami, memupuk supaya seednya tumbuh, growing up, akarnya ke bawah supaya kuat. Tuh. Mau dengerin? Jadi jangan salah, meskipun saya ngomong gini, saya juga growing up di dalam diri saya juga growing up. Makanya saya ngajar. Ya. Ngajar didengar orang tuh seneng loh. Ya Bu Rawi. Jadi bukan teman-teman aja yang growing up, saya juga growing up. Karena setiap saya menyirami biji kesadaran, kalau ngomong biji agak susah tuh. Seed kan biji tuh. Seed awareness Anda, setiap saya itu pohon di dalam diri saya juga tumbuh. Growing up namanya kita. Grow up.
Dan kalau teman-teman juga ngajarin orang lain itu juga lebih bagus. Sebisanya aja, nggak usah nunggu sampai jago, enggak. Saya udah mulai relaksasi itu dari tahun 2009 saat masih blow on. Ya kan? Mana yang udah lama ikut kelas saya. Saya masih belum ngerti apa-apa. Tapi gara-gara saya ngajar itu, sesuatu tumbuh di dalam diri saya. Itu namanya creativity. Ya, itu anaknya dari intelligent. Jadi intelligent itu Tuhan itu mencipta. Tuhan itu mencipta lewat kita. Tuhan itu mencipta lewat kita. Jadi sebenarnya ada mobil atau apa itu Tuhan yang mencipta lewat tangan kita. Atas izinnya mobil ada. Tapi sebenarnya mobil itu udah ada di dalam benaknya Tuhan, udah ada mobil atau roket atau ada mesin yang bisa melenyapkan penyakit kanker 100 tahun lagi. Itu udah ada. Itu yang namanya intelligent. Begitu dia ngasih izin manusia, ya kalau saya mesti, kalau saya bilang kalau ngasih izin ya itu artinya science berusaha berkembang. Itu maksudnya ngasih izin. Jasa teman-teman. Simsalabim ya. Bukan simsalabim. Tuh. Nggak ada yang kebetulan. Ya. Jadi kenapa itu ya biji durian bisa jadi pohon mangga? Itu pertanyaan saya. Kenapa zigot itu bisa jadi manusia? Ada apa waktu kita biji durian kita buka gitu ya? Itu kan nggak ada apa-apa di dalamnya. Tapi kenapa dia ada? Kenapa bisa jadi pohon durian bukan jadi pohon mangga? Kenapa zigot manusia itu sains bilangnya ada DNA. DNA itu sebenarnya microchipnya Tuhan. Ya. Nggak ada apa-apanya di situ. Cuman itu blueprintnya Tuhan bahwa zigot ini dia udah ada blueprint manusia itu ya. Waktu zigotnya ada, blueprint manusianya udah akan ada. Jelas nggak? Waktu ada biji durian, at the same time pohon duriannya udah ada di dalam benak Tuhan. Life intelligence-nya udah ada. Makanya dia bisa tumbuh jadi pohon durian. Ya, makanya kita bisa tumbuh jadi manusia. Itu karena life intelligence itu ya kayak ini, saya kasih contoh. Tahu Lego ya? Anak saya lagi tergila-gila Lego, jadi dia minta Lego gede tuh. Mobil susah buatnya. Bapaknya udah menganut prinsip Wu Wei. Artinya pemalas benar ya. saya itu Lego gitu ya. Cucuk ya. Jadi Lego tuh kan banyak. Hampir ada 2000 keping tuh untuk buat mobil itu. Ya, Wu Wei saya kambuh. Wu Wei ini kambuh. Ya itu males. Nah, tapi di boxnya Lego itu kan udah ada bukunya untuk membuat. Ya. Jadi meskipun itu berkeping-keping, sudah ada blueprintnya. Sudah ada blueprint ini akan jadi seperti itu dan berkeping-keping ini akan jadi seperti itu asal ada bibit pupuknya, siramnya. Asal ada niat anak saya untuk membangun itu. Jelas nggak? Jadi waktu ada zigot itu ditaruh di rahim ibu kita karena itu tempat terbaik ya agar blueprintnya sebagai manusia terjadi. Kalau biji durian ditaruh di atas meja, jadi nggak biji durian? Harus taruh di dalam tanah karena hakikatnya seperti itu. Di dalam tanah dikembangin. Seed kesadaran kita kalau nggak ditaruh di tempat yang tepat bisa tumbuh apa enggak?
nggak bisa tumbuh. Jadi harus ada tempatnya. Makanya di Buddha itu harus Buddha, Dharma, dan Sangha. 3 itu kalau untuk mencapai awaken. Ada komunitas, ada ajaran, ada bosnya. Nah, jadi kalau untuk yang saat ini sakit, ya kita aware aja. Aware, lihat blueprint kita. Karena kita diciptakan sempurna. Sempurna. Kayak lagu apa yang Bang Siraj kirim tadi pagi. Andra and the Backbone. Tapi saya lebih suka hadapi dengan senyuman, kayaknya lebih cocok buat. Ya kita dilahirkan sempurna. Kalau menyeleweng dari itu pasti main. Lihat, main itu cuma sebagian kecil. Tapi Anda biarkan menguasai hidup Anda. Paham nggak? Ya, main itu cuma sebagian kecil. Ya, dia sebenarnya diciptakan itu untuk melayani kita sebagai intelijen. Dia diciptakan untuk melayani. Contohnya apa? Contohnya main digunakan dengan baik, Anda mendengar omongan saya kan harus diproses sama mind. Ya. Selama saya ngomong, ruang mental Anda hening. Saya ngomong kan harus pakai mind. Tapi kalau saya lagi ngomong, saya mikirin besok operasi, mikirin, aduh ada pasien jelek, nggak bisa, nggak flow. Karena omongan saya itu langsung dari sud gitu keluar. Saya nggak tahu mau ngomong apa, ngomong aja. Tapi kalau mind saya penuh, nggak bisa. Saya menggunakan mind saya untuk membuat intelijen yang mengalir ini bisa Anda pahami. Ya. Bisa paham nggak? Saya nggak rumit kan ya? Paham. Clear. Hidup tuh simple sebenarnya, ya. Dan semua kan baik-baik saja. Semua ajaran agama kita kan begitu, percayalah sama Tuhan. Tuh. Masalahnya di percaya. Percaya itu membutuhkan keyakinan. Ya. Dan Tuhan itu bukan untuk diyakini. Tuhan itu untuk dialami, bukan untuk diyakini. Begitu kita sudah mengalami, nggak ada satu manusia pun bisa mematahkan. Nggak ada satupun manusia bisa mematahkan keyakinan kita. Karena kita yakinnya berdasarkan eksistensial eksperimen. Dan itu bisa menyembuhkan. Makanya Anita Murjani sembuh. Itu yang saya, untuk teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang berusaha, itu yang diperbaiki, attachment itu. Ikatan-ikatan cinta yang gak jelas. Ada Bu Wardah nggak? Bu Wardah kemarin nanya attachment. Mana Bu Wardah? Saya belum sempat jawab tuh. Bu Wardah nggak ada ya? Nggak ikut? Saya nggak bisa lihat ada Bu Wardah nggak, Bu Rami? Ada, Dok. Boleh open mic Bu Wardah? Sudah kebuka tuh Bu Wardah. Silakan Bu Wardah. Itu sudah didengar belum ya? Udah. Sudah, Bu Wardah. Sudah. Terima kasih. Ya, Apa dokter. Apa pertanyaan minggu lalu? Nggak ingat, dok. Nggak ingat ya? Apa ya? Maaf. Tentang attachment. Bukan minggu lalu kali ya? Kayaknya minggu lalu deh. Karena kalau ada pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, saya biasanya catat di ruang mental saya. Bagaimana memberi jawaban terbaik. Jadi gini, tentang attachment ya. Saya selalu bilang, kalau ruang itu kayak ruangan.
ya, ruangan di mana kita berada. Banyak benda di dalam ruangan ini, betul ya? Di dalam ruangan Anda kan banyak benda semua, ya. Pertanyaan saya, kalau seluruh benda itu lenyap dari ruangan ini, Anda masih ada nggak? Masih. Masih ada, gitu ya. Jadi keberadaan diri kita tidak tergantung benda-benda itu kan? Ya. Setuju ya? Oke. Sekarang kalau ruangan ini juga luruh semua, hilang semua, Anda masih ada nggak? Ruangannya yang hilang. Ruangannya Masih. hilang. Kita masih ada kan? Ya. Masih. Jadi kita pun tidak tergantung ruangan ini. Oke. Setuju kan? Oke. Termasuk kalau di dalam ruangan ini misalnya ada suami atau istri atau anak. Kalau mereka nggak ada, keberadaan kita masih tetap ada nggak? Masih. Berarti kita tidak tergantung dengan keberadaan mereka. Nah sekarang kalau ruangan ini diganti, kayak tadi bola ini ya, intelijen ini, tuh ya. Waktu kita datang ke dunia, ini udah ada isinya apa belum? Di dalam ruang mental Ada. kita. Apa isinya Bu Wardah? Di dalam ruang mental kita sudah ada isinya. Sudah ada nama, sudah ada. Ya. Ada. Ada hasil sosialisasi. Hasil apa? Sorry, yang maaf. ditanamkan kepada kita. Saya nggak kedengeran, maaf. Oh, hal-hal yang ditanamkan kepada kita di keluarga, orang tua. Itu artinya sesudahnya dong. Pada saat kita lahir pertama kali. Oh, oke. Mungkin. Kan kalau kita dalam kandungan juga sebetulnya sudah diberi nama. Sudah menyerap tuh, Dok. Ya, kan sebelumnya pada saat mulai terbentuk. Kalau ibu kita mengajak bicara, kalau kita dikenalkan pada musik seperti itu, bukan sudah masuk gitu, Dok? Sebelumnya lagi, sebelum diajarkan apa-apa? Mungkin belum ada, Dok. Ya. Jadi, apapun pada saat kita mulai ada, saya nggak tahu kapan. Ya, jujur saya nggak tahu kapan. Ruang mental ini kosong kan? Karena apapun yang mengisi ini asalnya kan dari paling minimal dari ibu kita, orang tua kita. Betul ya? Pada saat kita meninggal, apakah seluruh isi di dalam ruang mental ini ikut? Mungkin ikut. Mungkin ikut. Ikut nggak kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau menurut saya enggak, Dok. Karena kan ketika meninggal ruhnya yang pergi kan ruhnya. Jadinya itu sesuatu yang murni. Ya. Gimana Pak Sirat? Ya, nggak ada yang ikut lah dong. Ya. Balik lagi ke kesadaran murni. Ya. Belum pernah meninggal. Iya sama Pak Sabudin. Saya juga belum pernah. Mati suri juga belum pernah. Ya jadi kembali ke kesadaran murni itu sama seperti kita lahir. Jadi apapun yang ada yang di dalam situ ya, itu bukan milik kita. Apapun. Ya. Milik kita adalah keheningan itu milik kita. Jadi apapun ya yang ada di dalam ruang mental itu bukan milik kita. Makanya itu tidak abadi. Nah, kalau kita terikat di situ, itu namanya attachment. Ya. Kalau misalnya di dalam ruangan ini ada barang kesayangan besar banget,
Terus, oh saya nggak mau lepas dari benda ini. Itu kita akan capek bawa-bawa benda itu terus. Betul nggak? Itu yang namanya attachment. Jadi attachment itu ikatan yang membuat diri kita terikat. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakannya. Jangan dibalik ya. Karena hakikat apapun di dalam ruang mental itu, hakikatnya bukan milik kita. Dan setiap saat bisa pergi dari hidup kita. Itu hakikatnya. Nah attachment, nah kita nggak tahu tuh yang namanya ketetapan Tuhan kan ada. Kalau kita attach ke segala sesuatu di ruang mental, attachment kita selalu ke ruang mental. Ya. Karena apapun yang ada di luar diri kita, itu proyeksinya ada di ruang mental. Jelas ya? Jadi kita tidak pernah bisa berinteraksi, saya tidak pernah bisa berinteraksi dengan istri saya secara langsung. Ada representasi istri saya di dalam ruang mental saya. Ya, kalau saya attach, terus ada ketetapan Tuhan yang saya nggak tahu, attachment itu yang membuat saya sedih, saya kecewa, saya apapun. Tapi kalau kita sadar waktu kita datang dan waktu kita pulang, itu ruang mentalnya kosong. Segala sesuatu yang didapat antara datang dan pulang itu nggak abadi. Ya. Waktu lagi bersama kita ya kita pergunakan seluruh waktunya. Tapi dengan kesadaran penuh itu nggak abadi. Ada ketetapan Tuhan di situ. Ada expire-nya. Ya, bukan expire-nya bukan kesadarannya istri saya, awareness-nya. Itu nggak expire. Tapi representasi istri saya di dalam ruang mental saya itu akan expire. Kalau saya terikat dengan representasi itu, attach, ada ketetapan Tuhan apa, saya kecewa. Kalau terjadi tidak sesuai dengan keinginan saya. Jelas nggak sampai sini? Ya, jelas. Jadi yang namanya relationship, ya saya ngajar di IG beda sama ngajar di sini. Kalau saya ngajar di IG kayak begini, muntah-muntah yang dengar ya. Tidak pernah ada relationship dengan dunia luar. Yang ada relationship di dalam ruang mental kita. Termasuk relationship dengan tubuh kita, misalnya saat ini sedang sakit, itu yang dipertahankan. Makanya kan kalau mau sehat tinggal dibalik aja. Patahkan relationship-nya. Gimana caranya? Saya pakai napas. Apalagi? Pakai napas 6-6 terus sabar. Kapan buah durian ini jatuh? Kapan gitu. Pernah nggak nungguin durian jatuh? Oh, itu senang banget. Dia malam-malam tuh ya. Nanti bunyi gedebuk gitu. Wah, senang banget. Yang bahaya itu ya, pas kita lagi ke situ tiba-tiba ada durian jatuh. Pok, aduh. Itu makanya mendapat durian runtuh ya. Makanya kan ada peribahasa mendapat durian runtuh itu sesuatu yang luar biasa. Ya, asal jangan runtuhnya di kepala kita, bonyok. Ya. Jadi nggak pernah ada relationship sama orang lain. Kalau Anda bermasalah sama orang lain, pertama-tama yang dicek adalah relationship Anda dengan representasi orang tersebut di dalam ruang mental. Itu yang dicek duluan. Bukan orang lainnya yang disalahin. Bukan lingkungan, bukan apapun. Nggak ada itu relationship sama dunia luar. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Makanya kalau ruang mental kita hening, nggak ada attachment. Ya. Anak saya yang paling bungsu itu deket banget sama saya. Tapi suatu hari dia nikah, nggak ada. Kalau saya attach banget, pada saat nikah saya nangis termehek-mehek kan. Benar nggak? Ya.
Suatu hari dia nikah, akan ninggalin saya. Ya, itu namanya ketetapan yang nggak bisa saya lawan. Wu Wei itu. Waktu dia lagi sama saya, ya saya bersama dia dengan seluruh awareness saya. Jadi sambung rasa. Biar dia tahu papanya sayang banget sama dia gitu. Jadi cari suami itu yang benar. Kalau nggak pak. Ya harus cari suami yang benar dong. Kan harus lewat ini dulu. Kalau nggak benar dites dulu. Udah aware belum? Kalau belum aware malah kita pok. Ya. Nggak ada. Sekali lagi nggak ada relationship dengan dunia luar. Yang ada adalah relationship dengan apapun yang ada di dalam diri kita. Termasuk seluruh konsep, ide, gagasan. Jelas ya? Konsep-konsep, ide-ide, gagasan tuh adanya di dalam diri kita, nggak ada di tempat lain. Jadi kalau Anda marah sama orang, jangan benci orang tersebut. Cek dulu relationship-nya. Nah, kalau kita aware, itu lama-lama dia berubah kok. Cuman ada dua kalau kita aware. Dia akan berubah menjadi baik atau dia pergi dari hidup kita. Udah cuma itu aja. Minggat. Gelisah dia. Ya teman-teman semua. Jadi nggak ada itu namanya relationship. Dan seluruh attachment itu adanya di ruang mental. Ya karena kita menganggap itu penting, jadi kita attach terikat. Dan kalau kita terikat itulah kalau di Hindu itu kita harus reinkarnasi, membereskan jiwa-jiwa yang tidak tenang, entah ikatannya pada apapun. Ya. Tapi kalau selama masih ada di dalam hidup kita, ya enjoy. Ya. Mobil, rumah, anak, apapun enjoy aja. Tapi jangan attach. Attachment tuh di dalam sini. Kalau kita mulai mengatensinya ke situ. Makanya kan saya bilang, kalau atensi kita ke dalam ruang, maka seluruh perhatian kita akan juga ke dalam ruang. Ini kita juga tenang. Gak ribet. Apakah nggak boleh punya plan? Ya boleh-boleh aja punya plan. Cuman juga jangan attach. Ini harus berhasil. Kan enggak. Yang paling enak kalau kita udah tahu dharma kita. Itu apapun ngalir lancar. Gitu. Enak. Ini pada bengong. Bentar. Pada ngerti nggak ya? Saya udah berusaha memakai kata-kata yang Praktek itu dong, the art of listening. oh iya betul. Mempraktekkan the art of listening. Cuman ya sebagai human being waktu kita sosialisasi, ya jangan memaksakan kita harus, kalau lagi ada kedukaan ya ngomong, itu maksud saya. Meskipun yang pergi itu juga tenang-tenang aja, malah bahagia. Ya, karena bergabung dalam lautan kasih Tuhan. Kembali ke rumah Bapa di surga. What? Kan indah itu. Ya, pulang ke rumah Bapa di surga, apa yang lebih indah dari itu nggak ada. Kembali ke lautan kasih Tuhan. Ya, kan tadi saya bilang kalau itu ruang kita adalah awareness itu, ya. Kalau seluruh dindingnya runtuh, awareness-nya hilang apa enggak? Kan enggak. Tadi kan udah kalau seluruh dinding runtuh kita nggak hilang. Kita nggak hilang. Menyatu. Cuman di mana itu nggak ada yang tahu. Sama kayak kita nuangin segelas apa tuh namanya? Air laut. Begitu air laut itu segelas dituangkan, dia ada di mana? Dia akan menjadi lautan itu. Jadi dia everywhere,
or nowhere. Yes. Kalau mau dibilang everywhere bisa, karena sekarang segelas itu adalah seluruh lautan itu sendiri. Atau nowhere, nggak ada di mana-mana. Karena mau cari juga, wah di mana, nggak ada. Nggak ada lagi. Ya, nggak ada. Itu kalau kita aware. Tuh. Nanti pada sampai kok, tenang aja. Ada pertanyaan? Intinya nggak usah bengong gitu ya Pak Dokter ya? Intinya nggak usah? Nggak usah bengong. Ya, ya. Jadi teman-teman, latih yang namanya the art of listening untuk orang lain. Ya. Mendengarkan dengan awareness. Caranya gimana? Pakai napas. Waktu dia ngomong, kita perhatiin napas saja. Napas ya, nggak ada main, nggak ada apa-apa. Ya. Atau pakai angguk-angguk. Yang pernah ikut Science of Miracle kan tahu, saya ngajarin itu. Angguk, perhatikan napas. Itu kita pakai awareness. Ya. Karena kadang orang curhat ke kita, dia juga nggak butuh jawaban, dia cuma butuh didengar. Nggak butuh jawaban kita, diakui keberadaannya. Ya. Dan kita bisa healing dengan itu, dengan awareness kita. Bukan cuma terhadap diri orang lain, tapi juga terhadap diri kita. Kita bisa healing, terutama yang healing adalah relationship, seluruh relationship yang ada di dalam ruang mental teman-teman semua. Masih banyak itu. Ya. Di healing, yang di dalam sini yang di healing. Begitu yang di dalam sini yang healing, luar akan ikut. Gak bisa enggak, luar pasti akan ikut. Kalau kita healing yang di sini. Dan termasuk yang lagi sakit, termasuk relationship dengan tubuh kita. Karena ada relationship dengan tubuh kita, ada representasi tubuh kita di dalam pikiran. Oh, nanti kalau ini gimana ya? Oh, nanti kalau itu gimana? Oh, itu kan relationship. Relationship dengan tubuh kita, tapi yang ada di ruang mental. Itu juga diperbaiki. Ya, dengan awareness. Ada pertanyaan? Tadi siapa yang mau tanya? Mau tanya boleh? Oke. Bu Rima dulu deh. Bu Rima mau tanya. Ya, mau tanya gini dok. Tadi kan bahas soal attachment ya dok ya. Jadi ruang mental yang hening tidak ada attachment tadi yang dokter sampaikan ya. Jadi kalau saya pernah dengar juga kalau dalam Islam itu kan ada yang namanya qalbun salim ya dok ya. Jadi kalau istilahnya tuh kalau kita misalnya beli sepatu itu ya dipakainya di kaki gitu loh, jangan di hati. Jadi kalau misalnya sepatunya hilang ya kita nggak sakit hati gitu loh. Jadi kembali lagi ke ilmu hati, benar nggak sih dok? Ada kaitannya ke arah sana nggak? Oh iya, ilmu hati. Ini kan ilmu hati nih. Ya, hati. Ya awareness. Ini cuman penamaan aja. Saya kebetulan sukanya namain awareness gitu. Sama hati, kolbun, sama, itu sama. Sama ya dok ya? Ya. Baik. Oke dok, terima kasih dok. Ya benar. Jadi kalau pakai sepatu jangan di hati itu. Karena bukan di situ tempatnya sepatu, di kaki. Ya. Suami atau istri kita bukan hati yang dimaksud di sini qalb. Ya, qalb ya. Bukan hati kita jatuh cinta, tapi qalb. Qalb itu tempat bersemayam intelijen. Kalau di Islam tuh qalb namanya. Qalbu. Ya, itu qalb. Terjemahan Indonesianya hati, tapi bukan the exact same meaning sama kayak kita jatuh cinta sama istri atau suami kita. Karena qalb itulah tempat intelijen Tuhan itu bersemayam di dalam diri manusia, di qalb. Kalbu, ya.
Ya. Itu representasi Tuhan di dalam diri manusia itu di kolb. Cara kita mencapai kolb ya itu harus bersih. Jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang kudus. Dibersihkannya ya kalau kita yang muslim jalanin itu syariat-syariatnya semua dijalanin. Bukan sebagai kebiasaan atau aturan atau kewajiban, tapi dijalanin dengan kesadaran penuh. Ya, itu gunanya syariat. Syariat itu kan jalan sebenarnya. Syariat itu jalan. Di semua agama ada syariatnya. Syariat saya napas 66. Itu syariat juga jalan. Tapi kalau saya ngomong syariat, orang mikir semua tuh. Syariat kok napas 66? Nggak bener ini. Syariat itu jalan. Ada lagi mau tanya? Bu Jolin. Bu Rami, ya gimana Bu Rami? Kan tadi dokter bilang keheningan itu bisa mendapat jawaban. Dalam keheningan bisa mendapat jawaban. Nah ini kebenaran aku ada kenalan. Dia kanker stadium 4. Pernah kontak dokter Santo juga dari Sidoarjo. Nah dia itu penyakit kankernya langka. Jadinya dokter dan profesor di Surabaya pun udah angkat tangan. Nah terus dia tanya kemana sebaiknya. Aku kasih beberapa alternatif. Ini selain medis. Karena kan medis memang udah nggak bisa. Nah terus so far dia jalanin, progresnya baik, tapi sampai di satu titik mungkin dia bosan, jenuh atau gimana, akhirnya atau juga ada hal-hal lain ya. Nah kemudian dia tanya, Mbak aku sebaiknya bagaimana? Jadi dia minta pendapat dan minta saran. Nah salahnya aku kemarin sih emang, jadi aku jadi enggak juga. Kemarin aku nggak diem dengerin nafas, bukan, jadi pakai otak diolahnya. Yang menurut aku bisanya. Jadi aku kemarin sempat ucapin kata-kata, nggak ada satupun pengobatan yang memberikan jaminan kesembuhan. Maksud aku tuh jangan sampai dia nanti tidak sesuai harapan jadi kecewa. Nah kekecewaan itu kan yang justru bikin jadi flare up-nya kan justru di situ. Tetapi apa namanya kita punya harapan gitu, dan mana yang dicari, mana yang menurut kita paling tepat. Karena kan medis sudah nggak ada dok, jadi pilihan selain medis itu apa? Nah, dia perlu mencari pilihan yang tepat itu dengan mendengarkan suara hatinya, kan harusnya begitu dok. Tetapi dia itu dalam keadaan kalut, jadi nanyanya sama aku. Nah, aku kemarin jadi pas dokter ngomong bahwa kita harus nafas 6-6 dengerin orang, aku bingung, oh ya kemarin aku nggak gitu. Terus dia akhirnya memutuskan untuk stop. Karena kenapa Mbak stop? Ya aku sudah putuskan, suamiku sebenarnya, yang hubungan sama aku istrinya. Karena betul kata Mbak Rahmi, nggak ada satupun pengobatan yang menjamin kesembuhan. Nah loh kok jadi mungkin dia malah dengan kata-kata itu, aku harapnya dia itu ikhlas gitu ya, let go. Tapi itu malah jadi bikin dia kok malah jadi putus harapan gitu, nggak ada yang menjamin, even ini pun enggak. Padahal progresnya sudah bagus sekali. Gitu. Jadi dia mau pulang. Nah, masih ada kesempatan karena dia belum pulang gitu. Nah, terakhir aku pingin apa yang harus aku lakukan? Atau mungkin dokter punya saran apa yang harus dia lakukan untuk menentukan pilihan yang tepat untuk pengobatannya selain medis gitu, dok. Terima kasih, dok. Ya, seperti saya bilang, pengobatan itu selalu ada batas. Batasnya adalah intelijensi manusia saat itu. Tapi penyembuhan nggak pernah ada batas. Permasalahannya adalah yang datang istrinya ke saya. Jadi saya tidak tahu eagerness yang akan menjalankan. Itu bedanya. Betul, kalau sih. Dia eager untuk menjalankan, saya bisa. Cuman enggak gitu. Saya nggak ada feeling saya waktu itu. Susah dong. Oh, iya. Yang sakit suaminya, yang itu istrinya. Nggak bisa masuk. Kalau mau suaminya hubungin saya bisa bantu gitu. Oh iya. Betul sih dok. Ini yang mau stop juga memang pasiennya bukan istrinya.
Ya. Jadi itu yang teman-teman semua harus kasih tahu, bahwa pengobatan sama penyembuhan itu adalah dua sayap pada satu burung. Dan pengobatan selalu ada batasnya. Batasnya ya ilmu pengetahuan manusia saat ini. Jadi kalau bilang pengobatan udah mentok, ya masih ada penyembuhan. Penyembuhan nggak ada batasnya. Karena kita diciptakan sama Tuhan. Dan segala sesuatu yang diciptakan, penciptanya pasti bisa memperbaiki. Ya kan? Pencipta pasti bisa memperbaiki. Dan bagaimana dia memperbaikinya? Udah dia taruh di dalam tubuh kita. Ada blueprintnya. Tinggal kita ajarin aja. Kalau mau mendengarkan dan berusaha. Masalahnya waktu ke saya, ya dia hubungin saya. Itu istrinya, suaminya enggak. Jadi saya nggak dapet feelingnya seperti itu. Gitu ya Bu Rami. Nanti kalau itu Ibu, Bu Rami coba aja kontak lagi gitu. Kalau bisa ketemu suaminya sih lebih bagus. Iya. Jadi harus yang pasien yang bersangkutan ya dok ya, memang betul sih dok. Ya kan yang mau makasih banyak dok. Ya mau jalani. Iya, yang mau menjalankan emang pasiennya. Benar. Sekarang istrinya yang napas 6-6, ya bagaimana ya? Gitu ya Bu Rami ya. Iya dok. Iya, makasih dok. Sama-sama Bu Rami. Ada lagi mau nanya? Ada dari Bu Leli, dokter di chat. Saya juga medis tidak ada jalan. Medis memang ada batasnya Bu Leli. Ya, so it's time to turn ya pada wisdom di dalam tubuh Bu Leli. Bu Leli bereskan semua hal yang ada di ruang mentalnya. Ya, hubungan sama siapapun diperbaiki di sini. Entah kalau ada salah atau apa, minta maaf kalau orangnya masih ada. Temuin aja. Entah dia maafin atau tidak, nggak ada masalah. Yang penting ruang mental udah bersih di dalam. Ya. Dan kita ada orang bersalah sama kita pun kita rilis. Bukan kita maafkan. Kenapa nggak kita maafkan? Kenapa nggak kita maafkan? Ayo. Apa bedanya kita rilis sama kita maafkan? Kalau ada orang bersalah sama kita. Karena kita bukan Tuhan. Karena kalau kita memaafkan udah satu. Kita berasumsi bahwa dia salah. Dia lebih rendah dari kita. Bahwa kita super, kita memaafkan. Memaafkan kan selalu merasa di atas. Jatuhnya sombong juga itu. Ya, karena kita bukan Tuhan. Betul Bu Marli. Ya. Jadi kita perhatikan sampai dia rilis. Kapan itu rilis? Nah itu pasti pertanyaan-pertanyaan yang ya kapan itu rilis? Sampai nggak ada rasa lagi di sini. Perhatikan pakai napas. Udah itu aja. Kemana atensi kita arahkan? Ya, kalau kita arahkan ke dalam ruang, bukan ke sininya, itu dia akan lurus sendiri. Gitu Bu Leli. Jadi buat Bu Leli dibereskan ruang mental, relationship apapun di dalam pikiran yang belum beres, beresin semua. Terus latihan napas 6-6. Ya. Ada di buku. Buku udah sampaikan Bu Leli ya, itu dibaca. Kalau masih belum bisa pakai napas, ada teknik bola energi, macam-macam masih bisa pakai itu. Apa gift yang itu, Dok? Oh, ya itu kan relationship juga itu. Sama gift. Ya. Sama ibu itu menganggap itu gift, nggak bisa lepas dia. Yang namanya gift, kalau kita dikasih hadiah, ya kita terlatih untuk hadiah itu kita keep. Ya. Jadi hal pertama yang harus dirubah, jangan pakai pilihan kata itu gift. Tapi sesuatu yang happen dalam hidup saya. Gitu Bu Leli. Ya kan kalau pakai istilah kata gift itu kan hadiah. Kalau dapat hadiah kan nggak elok kita buang. Betul ya? Itu yang kita ganti. Ya. Sesuatu yang terjadi dalam hidup saya
Karena dulu saya tidak tahu, sampai hari ini saya ngasih tahu gitu. Ya Bu Leli ya. Jadi kata-kata itu penting karena kata-kata itu mencerminkan relationship kita dengan apa yang ada di dalam ruang mental. Jadi perhatiin kata-kata kita itu penting banget. Sebentar, saya baca lagi. Ada pertanyaan, cara mengenal dharma yang cepat bagaimana dokter? Cara mengenal dharma yang cepat itu adalah kalau kita bisa aware, Bu Jolin. Dan jalanin hidup ini, kita lihat apa yang kita kerjakan, lancar nggak, nyaman nggak. Itu cara yang paling cepat. Kalau misalnya bisa berubah ganti pekerjaan atau apa, coba. Tapi kalau nggak bisa, ya sekali lagi pekerjaan pun kan relationship di dalam pikiran kita. Nah, kalau sekarang kita tidak menyukai apa yang kita lakukan, itu ketidaksukaan itu kan cuma ada di dalam pikiran kita sebenarnya. Ya, representasi pekerjaan di dalam pikiran kita. Awasi dengan napas, Bu Jolin. Baik dok, terima kasih dokter. Sama-sama. Sebetulnya itu pertanyaan putra saya, dia ada di sebelah saya. Saya bilang sama dia, Mbok ya tanya sendiri toh. Latihan napas. Latihan napas, Mas. Ya, tekun aja latihan napas. Kita sebenarnya pekerjaan apapun itu ada representasinya di sini. Jadi bukan pekerjaannya itu sebenarnya yang membosankan atau yang nggak enak, tapi hubungan kita dengan representasi pekerjaan di dalam pikiran. Jadi kalau kita perhatiin pakai napas, ya, nanti either kita jadi suka mengerjakan itu dan semua berjalan nyaman, atau kita jadi berganti pekerjaan. Itu awareness seperti itu. Jadi kita harus benar-benar bisa mengenal diri kita ya. Life purpose Terasa kita, begitu. ya, life purpose kita hanya bisa kita ketahui saat kita mengenal jati diri kita. Jadi jangan dibalik. Kalau kita belum mengenal jati diri kita, terus kita bertanya, kan ada coaching, apa life purpose kita? Gitu kan ada kan? Pernah dengar nggak ada coaching kayak gitu? Ya nggak bakal bisa kita cari life purpose kalau kita belum tahu jati diri kita. Selama kita belum tahu kita pohon durian, mau kita coaching jadi pohon mangga, mau training, mau coaching, mau mentoring, itu susah payah itu. Ngabisin energi. Tapi begitu kita tahu saya ini pohon durian, menghasilkan buah durian ya gampang aja. Gitu analoginya. Jadi berarti untuk bisa kita mengenal jati diri kita itu how dokter? Is it because, melalui napas 66 sampai kita bisa dapat atau bagaimana? Sampai we know exactly jati diri kita tuh sebetulnya ini. Apa saya sebaiknya jadi guru atau sebetulnya tadinya dia tuh guru. Terus? And then he wants to be a businessman. Terus yang nggak bikin nyaman apa? Businessman-nya atau jadi gurunya? Sini tuh. Sini dok, saya panggil dia ya dok. Sorry, maaf. Mainnya lebih berfungsi. Jadi suatu tempat di dalam ini yang lagi ngomong. Bagaimana tadi nggak tangkap saya? Sorry, I don't understand. Bahwa kita diciptakan sempurna. Karena ini life intelligence. Jangan salah, ini life intelligence. Menganggap tidak sempurna sama dengan menganggap Tuhan tidak sempurna. Terus kenapa dong orang sakit? Karena termaktub di dalam intelligence ini. Setiap manusia dan setiap makhluk hidup ciptaannya mempunyai kemampuan untuk healing dirinya sendiri. Termaktub di dalam situ. Tapi kenapa ada yang nyeleweng? Itulah saat mainnya main. Main itu cuma sebagai kecil tapi berusaha mengendalikan hidup kita. Jelas ya?
Oh itu omongan saya. Siapa? Kayaknya rekaman. Iya. Rekaman. Tadi saya pikir mana anak Ibu Bu Jolin? Bukan saya tadi itu dok, saya nggak tahu. Nanti di itu aja, diketik di WA aja nanti ya. Ya dok, nanya. Ya Bang Syah. Ya, beberapa kali saya perhatikan itu saya ada perubahan di ruang mental atau bad mood lah. Ini bad mood itu kan perubahan di ruang mental ya. Itu di kisaran perubahan waktu dari ya asar gitu. Kayak masuk asar itu kok rasanya kayak kurang nyaman gitu. Itu secara kedokteran itu ada ininya nggak sih penjelasannya? Maksudnya gimana masuk asar? Ya, kayak saya merasa nggak nyaman gitu, kayak ada perubahan reaksi di tubuh saya yang outputnya itu saya rasakan kayak nggak nyaman gitu. Jadi gini, ada dua nih. Biasanya kalau secara biologis itu pengeluaran hormon kortisol itu adanya di pagi hari antara jam 3 sampai jam 5 pagi. Itu kortisol, itu buat nggak nyaman. Nah, yang kedua, kan tadi seluruh pikiran, seluruh feeling itu hanya bisa muncul kalau ada pikiran tertentu. Jadi feeling itu rasa tidak nyaman ada respon tubuh untuk merespon sesuatu di dalam pikiran. Jadi kalau setiap asar Bang Syah ada feeling tertentu, itu respon sesuatu di dalam pikiran. Nah, cuman Bang Syah aja yang tahu nih. Ya, lagi mikir apa saat itu waktu setiap asar. Karena kalau secara biologis pelepasan hormon kortisol itu pagi hari justru. Itu yang paling tinggi jam 3 sampai jam 5. Jadi kalau kita ada feeling sesuatu, ada feeling ya. Terus rasa nggak enak, misalnya lagi di mana rasa nggak enak, terus oh jangan-jangan ada peristiwa ini. Enggak, ya. Kalau ada feeling itu alarm, ya. Ada sesuatu yang kita pikirkan. Kalau kita tidak tahu apa yang kita pikirkan, perhatikan aja feeling itu pakai napas. Karena 60 sampai 90 detik dia akan secara biologis dia akan reda sendiri. Ya, itu yang saya lakukan itu kayak diberitahu kayak reaksi perasaan nggak nyaman itu kayak pelepasan gitu dok. Jadi kayak saya memberikan kepercayaan ke tubuh saya untuk melakukan tugasnya, cukup saya saksikan aja itu lewat gitu. Jadi kayak numpang lewat aja. Cuma kok saya perhatikan kok sering gitu, asar dapat ketemu lagi gitu. Tapi ya gitu dok, yang dokter bilang itu berlangsungnya nggak lama kok kalau misalnya kita nggak ikut cawe-cawe di situ. Kayak disaksikan aja, diberikan kepercayaan untuk ngerilis dirinya sendiri. Kayak tubuh itu punya kok mekanismenya untuk menyembuhkan dirinya itu punya. Perhatikan aja dengan awareness kita itu selesai, udah lewat sendiri. Ya. Itulah gunanya the art of listening. Seni untuk mendengar, mendengarkan. Mendengarkan tuh bukan cuma suara, tapi tanda feeling di dalam diri kita, Bang Syah. The art of listening, kalau kita mendengarkan dengan aware, ya, kita pengen tahu nih, ini rasa apa. Kita stay di situ. Sama kalau saya sama anak saya, udah saya stay sama dia dengan awareness penuh. Itu nular ke dia. Saya cuma ada di sampingnya. Nah, mendengarkan itu bukan cuma mendengarkan orang ngomong, tapi mendengarkan rasa yang lewat, mendengarkan feeling. Itu termasuk mendengarkan. Jadi, asar besok coba didengarkan. Mau ngomong apa sih? Ya, didengar. Pesannya apa? Tapi jangan tahu nggak bedanya menunggu buah durian jatuh, itu kan kita nggak bisa tunggu ya. Beda kalau kayak kita menunggu keberangkatan pesawat.
Itu kan sama-sama menunggu, tapi esensinya beda. Ya, nah, kalau beda kayak menunggu durian jatuh, kita nggak tahu kapan, ya. Tapi kita menunggu, kayak kita awareness ini, kapan kita menunggu. Tapi menunggunya bukan seperti kayak kita menunggu naik pesawat. Kan ada jadwalnya tuh. Itu perbedaan dua menunggu. Nah, waktu nanya ke dalam diri, memperhatikan itu menunggu seperti menunggu durian jatuh. Bukan menunggu jawabannya apa gitu. Bukan menunggu kayak menunggu pesawat harus jam segini naik gitu. Itu perbedaan menunggu. Menunggu dengan awareness sama menunggu jadwal pesawat itu dua hal yang berbeda. Paham kan ya? Paham, Dok. Jadi posisinya tuh kayak kita main bola itu, bolanya di dia gitu. Kita nggak perlu meminta dioper, juga nggak berharap dioper, ya bolanya dia gitu. Ya. Itu. Menunggu tanpa harapan. Itu maksudnya. Nah, saya dapat katanya menunggu tanpa harapan. Kalau kita nunggu pesawat kan masih ada harapan jam segini gitu ya, menunggu. Tapi kalau awareness itu menunggu tanpa harapan. Jadi kayak menunggu buah durian jatuh. Menunggu tanpa harapan itu namanya. Iya. Ya, healing juga kayak gitu, healing. Jadi nggak ada timetable, nggak ada goal. Menunggulah. Wait. Dan rasanya gini, Dok, kalau misalnya saya nunggunya di tempat yang tepat, itu kayaknya yang kata orang menunggu itu pekerjaan membosankan, enggak ya, rasanya nyaman-nyaman aja. Kalau kita menunggu tanpa harapan sih nyaman-nyaman aja. Yang bikin nggak nyaman kan menunggu dengan harapan. Ya. Jadi awareness itu menunggu tanpa harapan. Jadi kalau lagi mau healing, ikut kelas saya, kok mana nih? Kayak sembuh-sembuh. It's because Anda maksa. Tapi kalau Anda benar aware, terus menunggu tanpa harapan itu, saya juga nggak tahu tuh kapan buah durian jatuh. Itu bisa aja besok pagi, bep gitu. Atau Anda lagi ngapain. Itu bedanya menunggu dengan harapan dan menunggu tanpa harapan. Awareness itu menunggu tanpa harapan. Jadi kesan yang saya tangkap itu gini, Dok, kayak rupanya prosesnya itu lebih nikmat daripada tujuan yang kita pengen capai gitu. Ya, seperti itu. Karena menyaksikan perubahan bad mood ke positif itu kalau saksikan gitu rasanya kok jadi nyaman sekarang, Dok, kayak oh iya ya rasanya mekanismenya kok gitu-gitu aja kok, kayak proses dari ketidaknyamanan berubah jadi nyaman itu nikmat-nikmat aja kalau kita nggak ikut gimana ya, kayak nggak ikut cawe-cawe deh gitu, kayak udah nikmati aja prosesnya gitu. Rupanya prosesnya itu lebih nikmat daripada kayak misalnya saya mau ke tujuannya di sana, perjalanan saya misalnya 100 km, rupanya saya lebih menikmati perjalanan rupanya, Dok, daripada sampai ke tujuannya. Ya itu karena mind kita itu cuma sebagian kecil. Intelijen kita itu, life itu, yang intelijen di dalam kolb kita, di kolbu itu campur sama alam semesta. Jadi mind kita lah yang repot, yang cemas, yang khawatir gitu. Gak percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Gitu. Ada cerita nih. Tahu binatang kaki 1000 kan? Jadi ada binatang kaki 1000. Ini ada seekor katak nih di kolam nih ya. Kataknya ini katak filosofer, filsuf. Bentar, saya mute dulu ya, sebentar, maaf. Oke. Jadi kataknya ini katak filsuf. Jadi dia lagi duduk tenang, dia lewat. Di tiap pagi nih kaki 1000 lewat. Sehari, 2 hari, hari ketiga kataknya ini binatang kaki 1000 kan kakinya banyak ya. Ini gimana caranya dia jalannya? Saya aja kakinya 4, mesti mikir baik-baik nih. Hari keempat, hari kelima, akhirnya dia nggak tahan.
Hari ke-6 dia nyapa tuh kaki 1000. Hai kaki 1000. Hai kodok, kenapa? Ini saya mau tanya. Kaki kamu kan banyak, saya hitung tuh ada 1000. Iya. Terus kenapa? Gimana sih caranya kamu berjalan? Kaki mana yang harus dimulai sehingga bisa berjalan dengan baik? Oh, kata kaki 1000. Saya nggak pernah memperhatikan ya. Saya jalan-jalan aja. Coba sekarang saya pikirkan gimana jalannya. Jadi dia mulai mikirin mana kaki mana jalan, yang kiri ke depan. Akhirnya jatuh. Coba lagi nggak bisa. Kaki 1000 jadi marah. Kodok gitu. Tadinya saya jalan biasa-biasa aja. Sejak kamu nanya, saya jadi kepikiran nih. Saya jadi kepikiran, kaki mana yang harus saya jalankan? Kamu harus tanggung jawab. Bisa nggak ini pertanyaan dicabut dari, wah saya nggak bisa. Gitu. Saya kan cuma tanya aja. Lah, ya saya nggak tahu tuh kaki 1000 akhirnya bisa jalan lagi atau enggak ya. Tapi yang namanya life intelligence itu dia udah punya caranya, udah way. Ya, itu yang terbaik. Mind, pikiran itu yang memperumit. Hal-hal yang harusnya bisa sederhana seperti berjalan aja jadi rumit. Mikir kaki mana, kaki depan, kaki belakang. Tuh. Janganlah jadi kaki 1000. Gitu Bang Syahbudin ya. Siap. Ya itu tadi Dok, nggak usah bengong jadi orang tuh, udah jalani aja, nikmati aja. Wuwei. Percaya. Itu lagu Dewa tadi, hadapi dengan senyuman. Semua akan baik-baik saja. Ya. Siap Dok, makasih Dok. Iya. Ada lagi pertanyaan? Itu kasih sayangnya aja itu. Kalau asar berarti banyak-banyak napas 66. Pesannya gitu ya Bang. Atau suruh aware. Itu. Iya. Tapi kok jadinya kayak gini Dok. Sekarang kalau misalnya muncul perasaan nggak nyaman, itu rupanya pesannya ada perasaan nyaman di balik itu gitu. Gimana? Maaf. Pesannya itu salah satu pesan yang saya tangkap kayak ada perasaan nggak nyaman muncul sekarang nih. Kalau saya accept itu terus aware, terus nggak ikut ngatur-ngatur, pengen segera sembuh, pengen segera begini. Itu rupanya di belakang itu ada perasaan yang sangat luar biasa nyamannya. Nggak usah dipikirin lah. Pas Bang Syahbudin nanti datang sendiri kok. jadi kayak kalau misalnya ada perasaan nggak nyaman, misalnya hadir tiba-tiba terus, oh iya ya di belakang perasaan nggak nyaman ini justru ada perasaan nyaman kalau kita accept gitu. Nah, kan background kita selalu awareness. Awareness itu kan happiness. Iya. Background itu selalu happiness, peace. Makanya kan tergantung kemana atensi kita arahkan. Kan saya bilang, arahkan atensi ke ruang, bukan ke benda-benda di dalam ruangan. Karena background-nya ini yang penting. Background kita adalah peace dan happiness. Kalau seluruh perhatian kita di peace dan happiness, apapun yang lewat dalam hidup kita, ya kita baik-baik saja. Karena background-nya peace dan happiness. Itu kan di latar depan yang nggak nyaman. Tapi latar belakangnya itu peace dan happiness. Jadi kalau kita bisa menyingkirkan mind-nya ini, set gitu hilang, kita kan kembali lagi ke background. Nah sekarang teman-teman udah tahu ya bahwa latar belakangnya itu adalah peace dan happiness. Jadi tergantung kemana atensi kita arahkan. Nggak usah terlalu pusing sama teori-teori psikologis kalau di sini Bang Syah. Siap. Ada satu insight yang saya ada kayak bisikan atau apalah. Itu kayak saya menemukan perasaan nyaman itu kayak dibisikin,
Sudahlah, itu semua punya Tuhan semua. Nikmati saja. Habis itu jadi, oh iya ya, betul juga. Relax saja, Bang Syah, ya. Hidup itu nggak serius-serius amat. Hidup itu kita santai, ya. Karena kita selalu dalam lindungannya, dan kita tidak pernah terputus hubungannya sama dia. Main kita aja yang pengen ngambil alih. Kaki mana jalan duluan? Ini harus ke sini, ini harus ke sana. Ya nggak? Main kita ambil alih. Jadi ribet hidup kita. Jadi ribet. Hidup itu sederhana. Kita, ya? Siap. Loh, itu betul banget. Setuju 1000% itu. Ayat berdarah. Kayaknya Bang Syah mesti ikut kayak Bang Siraj tuh. Melepaskan semua konsep-konsep lamanya mesti dilepaskan. Betul. Ya. Saya tambahkan dikit ya, Dok. Jadi saya pernah mengalami hal yang sama yang dialami Bang Syah. Jadi sering sekali itu terjadi ketika masuk waktu asar. Kemudian saya ketemu dalam kalau dibilang perenungan, itu sumbernya adalah ini yang saya temukan bahwa itu ada hadis yang menyatakan bahwa, saya nggak tahu ini hadis apa bukan, bahwa jangan tidur di waktu asar karena akan terjadi bla 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 gitu. Salah satunya adalah merasa tidak nyaman. Kemudian setelah sadar itu, kalau sedangkan saya dulu kan pernah di night shift, kerja mesti saya butuh tidur di jam segitu. Kemudian sadari bahwa kayaknya ini konsep aja gitu. Jadi kalau saya butuh tidur ya tidur aja gitu. Kalau saya butuh istirahat aja. Dan ternyata setelah itu ya sudah aman. Itu tidak muncul lagi. Ya, jadi lagi-lagi bahwa saya sebelumnya juga mungkin pernah tersugesti atau apa, dan waktu itu saya critical area saya lagi terbuka sehingga itu langsung masuk bahwa akan terjadi begini kalau begini, dan saya terima dengan betul masuk ke dalam, dan itu menjadi belief saya. Ketika saya rilis, saya menyadari bahwa kalau saya memang butuh istirahat di jam segitu, masa sih terjadi hal seperti itu? Dan ternyata ya saya bilang tadi bahwa udah setelah itu beres, nggak ada masalah lagi. Dari saya yang saya alami sih seperti itu, Dok. Ya, itu relationship sama konsep. Makanya tadi saya bilang Bang Syahbudin dirilis konsep-konsepnya. Tenang, saya juga dulu belajarnya macam-macam. Itu saya rilis semua sekarang, udah lepas. Jadi seluruh relationship saya dengan ilmu-ilmu itu sudah saya rilis. Tapi bukan berarti ilmu itu lenyap, enggak. Cuman nggak ada attachment, ikatan atau apapun dengan konsep-konsep itu. Ya, jadi itu yang dicek teman-teman. Cek seluruh relationship di ruang mental Anda. Entah orangnya masih ada atau enggak, peristiwanya itu, tapi kalau masih menimbulkan suatu rasa di sini, berarti Anda masih punya relationship sama sesuatu itu. Cara ngilanginnya gimana? Ya, kalau saya sih pakai napas saja. Kalau emang belum bisa, di buku saya itu pakai bola energi yang muter, macam-macam ya. Di buku saya diajarin kalau masih mau pakai itu silakan. Karena sekarang saya
mengetahui bahwa apapun yang saya tulis di buku itu sebenarnya memperbaiki relationship di dalam ruang mental. Waktu saya nulis buku itu saya nggak tahu. Ya. Jadi apapun yang saya tulis di buku itu memperbaiki relationship di ruang mental. Apapun relationship-nya, jangan ada attachment. Itu yang paling penting. Termasuk juga ke tubuh. Ya, karena kita merasa tubuh ini penting, padahal tubuh ini nggak abadi. Ya. Yang abadi adalah kesadaran kita, itu yang abadi. Nah, kalau kita begitu attach sama tubuh kita, ya begitu dia sakit ya kita jadi kelimpungan, khawatir, takut, cemas. Akibatnya proses healing tidak bisa berjalan maksimal. Jadi gunakan yang di dalam buku itu, teknik-teknik, masih banyak teknik di situ, itu memperbaiki segala sesuatu di ruang mental kita. Dipakai. Kalau sekarang saya cuma cukup pakai napas. Ya kebetulan memang sudah cukup pakai napas buat saya. Gitu ya. Bang Syah, mungkin udah saatnya tuh konsep-konsep. Bu Leli auto mirroring di ruang operasi juga merasakan sayangan pisau bedah di lokasi. Oh iya, auto mirroring. Ya gimana Bu Leli? Bisa itu nggak? Mana Bu Leli? Masih ada nggak? Bu Leli sepertinya terattach dengan konsep auto mirroring nih. Jadi mari kita lihat. Bu Leli, masih ada? Are you here? Oh, ini masih ada Bu Leli di sini. Bisa dijelasin Bu Leli? Wah, mungkin lagi keluar. Ada penjelasannya dok, tulisan di bawahnya ada 2 lagi. Berbeda antara mendengarkan sama membaca. Saya harus dapat feel-nya. Ya. Udah respon tuh Bu Leli di chat. Iya, maksudnya bicara biar saya bisa. Mic-nya dibuka aja, Dok. Mic-nya bisa buka, saya nggak kunci. Sama malam, dokter. Ya, malam Bu Leli. Gimana Bu Leli? Iya. Itu bukan konsep ya, dokter. Artinya, maksudnya pengalaman itu terjadi dulu, baru bertanya, apa sih sebenarnya yang dialami, baru di Google. Oh, rupanya fenomena ternyata itu ada terekam dalam medis ya, atau gimana untuk beberapa orang. Jadi itu lebih ke kopi ya Pak ya? Enggak. Kondisi orang Iya, yang Ibu baca di Google itu kan konsep. Yang ingin saya tahu apa yang Ibu alamin. Oh, begini Pak, contohnya ya pada saat saya di rumah sakit, itu ketika dokter cek suhu tubuh saya itu naik, jadi dianggap demam. Jadi kan dikasih obat demam Pak. Jadi pada saat itu saya bilang saya nggak demam dok. Nah, jadi kata dokter ini jelas loh. Boleh dok ditunggu sebentar karena pada saat itu agak rame, pada saat itu ada COVID Pak. Jadi pasien-pasiennya berkumpul. Terus dokternya tanya tunggu berapa lama, dokter coba tangani yang lain dulu, biarkan baru masuk rumah sakit Pak waktu itu ya. Jadi tangani pasien yang lain, balik lagi dicek, suhu tubuhnya udah normal Pak, udah nggak demam lagi, jadi dikasih obat demam. Ketika operasi itu sebelum dokter anestesinya datang, kan ada pasien juga yang dioperasi tapi saya nggak tahu. Jadi begitu masuk ruang operasi belum apa-apa udah nggak sadar diri dulu sebelum dokter anestesinya datang. Terus? Setelah itu pada saat ganti perban saya operasi, pada saat itu pengangkatan payudara ya Pak ya. Itu kondisinya terdeteksi stadium akhir lah. Kanker payudara. Nah, jadi pada saat
selesai operasi itu ada pasien lain, cuman karena saya kurang tahu ya Pak, kondisi kesehatan saya tidak tahu. Itu mendadak tensi saya naik tinggi sekali. Jadi suster yang ngecek segala macam kan ikutan panik. Itu habis operasi maksudnya. Yang ini habis operasi. Yang ganti Operasi itu udah di poli. Ibu menceritakan beberapa kejadian yang contohnya di rumah sakit Pak. Maksudnya itu satu contoh saja gitu. Karena kejadian ini sebenarnya udah berlangsung bertahun-tahun Pak. Ini kok di rumah sakit kan ada catatan medisnya. Nah, jadi di catatan medis itu tekanan darah itu naik turun terus. Jadi biasanya ketika dia naik terlalu tinggi, itu kan lagi ada infus, lagi ada transfusi darah, kan mereka istilahnya kontrol, entah mau masukkan obat atau gimana. Tapi itu pada saat itu kondisi kan sadar, itu saya cegah Pak biasanya. Saya apa? Saya cegah, maksudnya tolonglah yang pasien lain itu diperiksa. Pasti ada ini yang lagi tekanan darah tingginya itu terlalu berlebihan. Jadi saya minta tolong lah. Ternyata benar ada pasien lain yang masuk dan itu tingkat tekanan darah tingginya itu tinggi sekali. Jadi begitu itu di treatment, ya kondisi saya udah kembali stabil Pak dokter, nggak ada lagi perlu diinikan gitu. Jadi itu salah satu kondisi ya Pak ya yang terjadi di rumah sakit. Jadi kalau dokter bedah nangani karena dia sibuk atau mau ganti perban, saya itu dibawa Pak ke ruang operasi. Jadi kalau dibawa ke ruang operasi, sedang ada yang operasi Pak, itu terasa saya tanya, kadang di leher, kadang di kaki. Jadi sampai saya bilang dokter minta tolonglah supaya cepat prosesnya saya bisa keluar. Jadi karena dokter yang menangani ini setiap hari melihat catatan medis saya itu data-datanya kok pada tekanan darahnya bisa turun hingga ke 40-an loh dok. Ya. Kan ada 2 angka. Yang di bawah itu bisa sampai ke 40-an. Nanti lompat lagi ke atas. Naik turun begitu. Ya. Kalau dengar cerita Ibu, ya sepertinya Ibu highly sensitive. Ada orang-orang seperti itu, tapi jarang banget. Kalau emang udah tahu seperti kondisi highly sensitive seperti ini, ya sebaiknya kasih tahu dokternya, jangan dibawa ke sini, jangan deket sini. Karena Ibu sangat highly sugestibilitasnya sangat tinggi. Ya, artinya sugestibilitas sangat tinggi adalah begitu Ibu masuk ke rumah sakit, ya, ada yang namanya unconscious mind kita itu bisa terkonek kalau kita highly suggestible, Bu. Itu kalau di hipnoterapi namanya highly suggestible. Makanya kalau hipnoterapi kita bisa menterapi, ya kita yang diterapi kan unconscious mind-nya. Ibu sangat highly suggestive. Unconscious mind Ibu bisa nangkep hal-hal seperti itu. Ini cuma masalah karena Ibu highly suggestive. Makanya bisa kerasa, tensinya bisa naik, bisa merasakan orang di sekitarnya. Karena Ibu udah tahu ini, Ibu juga bisa kalau bukan di dunia rumah sakit, karena Ibu highly suggestive seperti ini, dekat orang yang lagi sedih atau apa, kerasa sama Ibu. Ya kan? Kayak gitu kan? Jadi seringnya begini dok, ketemu orang, sebelum dia cerita, itu langsung tahu sakitnya apa. Ya. Di titik mana kadang bisa seperti proyektif. Di kadang dalam kondisi meditatif sampai kadang bisa kelihatan itu di jantungnya yang punya kelainan, kadang di tulangnya punya kelainan. Seperti itu loh dok. Cuma sakitnya itu yang tak tertahankan. Sekarang Ibu bagus sebetulnya bisa sebagai terapis itu kalau mau jadi healer. Ya, itu satu. Orang lain sembuh Pak. Ya, Ibu bisa jadi healer
Tapi ibu sakit sekarang mungkin juga karena ibu sangat highly suggestive. Jadi suggestif itu masuk, ya. Yang bisa saya sarankan adalah sekarang ibu coba latihan. Setiap kali deket hal-hal begitu, ibu pernah pakai napas 66. Ada perubahan atau enggak? Cuman itu saran saya nggak bisa kasih saran lain. Coba diperhatikan perubahannya, ya Bu ya. Sudah dipraktekkan, Dok. Ya, coba ibu praktekkan, ya jangan 1-2 hari. Lihat ini seminggu ini. Nanti deket orang gimana. Ya. Jadi bagus kita, kalau saya punya kemampuan itu sebenarnya bagus. Oh, sakit di sini, sakit di situ. Oh, ngetop saya se-Indonesia itu. Sakitnya itu loh. Ada Cuma begini seperti malam itu dengan nafas 66 itu langsung bisa mengakses ya Pak ya. Itu masalah sakitnya orang. ya itu. Setelahnya itu. Masalahnya ibu bukan cuma tahu itu di mana, tapi frekuensi penyakitnya juga ikut ke ibu. Iya. Itu masalahnya. Makanya yang bisa saya lakukan, ibu udah ada buku saya kan, ada yang latihan bola itu kan, Iya. ya dipakai itu. Jadi kalau tiap deket orang, ibu udah mulai ngerasain, coba diputar ke arah berlawanan ya, supaya nggak masuk itu frekuensi sakitnya. Itu yang bahaya sebenarnya. Untuk kan ada yang orang terapi apa pakai energi, Pak Siraj lupa saya. Yang itu mesmerism apa? Enggak, yang pakai tenaga dalam itu. Prana, Dok. Prana. Ya. Kalau orang terapi prana itu bisa kan dia ngalirin energi prana. Maaf, sebentar. Dia kan ngalirin energi prana, itu bisa pindah. Ya, penyakitnya bisa pindah kalau prana. Ibu, saya nggak tahu ini berkah ya kemampuan untuk itu, cuman masalahnya menarik juga. Jadi pakailah bola energi itu. Jadi tiap ibu merasakan ada rasa sedih atau apa, coba kalau diputar ke sini semakin sedih, diputar sebaliknya. Pakai napas 66 Bu ya. Kita lihat seminggu ini Bu. Ya. Kita lihat seminggu ini. Nanti saya pantau minggu depan. Nanti kalau ada jawaban dari saya, awareness saya memberi jawaban lagi, saya ngomong lagi Bu. Oke Pak. Itu ya. Ibu latih seminggu ini ya, kita pantau nanti masih kerasa enggak, masih itu enggak. Oh, bukan soal izin atau tidak Bu, itu terjadinya otomatis. Itu sebenarnya bukan otomatis juga Bu. Benar kata Bu Amalia. Kalau ibu udah mau mulai karena itu udah otomatis, jadi seakan-akan itu ibu memberi izin. Makanya tadi kalau pakai bola energi kan kita menolak sebenarnya. Bisa juga tuh. Seperti kata Bu, saya tidak izinkan frekuensi negatif itu masuk. Ada di buku saya yang namanya modeling. Kita model orang lain ya. Iya. Ada kan di buku, kita memodel. Tapi yang kita model, misalnya saya mau memodel Sandiaga Uno. Dari awal saya jelaskan di depan, saya cuma mau memodel cara bisnisnya Sandiaga Uno. Kalau saya nggak bilang itu dari awal, segala sesuatu tentang Sandiaga Uno akan masuk ke dalam diri saya. Nah itu termasuk dari Bu Amalia itu izin, ya. Coba sekarang besok saya tidak mengizinkan energi negatif masuk dalam tubuh saya. Gitu ya Bu Leli ya. Boleh ikut sharing, Dokter? Monggo silakan. Bu Leli. Silakan Bu Leli. Iya. Boleh Bu. Iya Bu Leli. Standing love untuk Bu Leli ya. Sehat, selaras, happy Bu. Saya termasuk dulu, saya bilang dulu ya Bu, karena alhamdulillah sekarang udah better nih. Adalah yang empatik gitu. Jadi kalau saya sedang healing orang gitu ya, itu nyerap gitu. Jadi, nah ini bahaya gitu karena jadi orang sedih gitu. Ketika saya bantu, justru kesedihannya nyalur gitu. Karena apa istilahnya empatik yang terlalu berlebihan itu juga tidak baik gitu. Nah terus itu tadi saya sepakat dengan Bu Amalia. Ada satu belief saya itu yang membuat saya akhirnya terus saya ini nggak boleh, nggak bisa, saya tidak mengizinkan hal-hal yang buruk itu masuk gitu.
Nah, jadi ketika akhirnya saya karena saya juga belajar prana, itu saya grounding gitu. Jadi yang negatif saya grounding gitu. Saya grounding, alhamdulillah better kan. Jadi yang negatif-negatif bisa rilis. Nah, alhamdulillah. Jadi tapi itu capek ternyata. Jadi saya belajar ini, saya yang pernah cerita dulu ya, kalau sebelum saya belajar dengan Dokter Santo itu saya capek gitu. Jadi pakai metode ini gitu ya. Ini gini, ternyata capek gitu. Jadi ketika sudah healing orang, sampahnya masih ada beberapa yang ada di saya dan saya harus grounding gitu. Nah, ini kok capek ya. Nah, setelah saya karena setelah saya belajar pernapasan dari Dokter Santo dan terutama di buku itu meaningful banget ya. Jadi nggak susah-susah ternyata gitu ya. Jadi yang saya belajar ini itu ternyata benang merahnya, bridge-nya, jembatannya itu sesimpel itu gitu. Jadi ketika saya ngehnya itu, kalau istilahnya dokter kemarin bilang awareness-nya apa ya dokter yang 73 detik gitu loh. Teknya itu loh. Teknya itu oh ini nih gitu. Nah itu nggak perlu ternyata kalau misalnya kita healing orang itu muter-muter atau kita ini muter-muter, nggak perlu gitu, simple aja gitu. Kalau ada yang mudah, mengapa harus yang sulit gitu. Jadi Bu, saya mengizinkan jiwa dan tubuh saya yang terjadi adalah yang terbaik. Dan itu yang terbaik adalah yang menurut ridho Allah, itu aja. Udah, itu udah terus langsung istilahnya itu setiap hari ya, setiap bangun apa itu kita say thank you to our body gitu-gitu ya. Pokoknya kita itu gratitude ya, bersyukur gitu ya, itu gitu ya. Terus jadi alhamdulillah ya dengan pernafasan termasuk beberapa termasuk dengan pernafasan itu adalah membantu kita langsung kembali ke tuning yang benar gitu. Jadi kalau misalnya frekuensi otak kita ini kan keruh gitu ya, itu langsung nafas aja dah. Udah misalnya pun nggak sempat sampai 6 gitu, tarik nafas panjang, lepas. Itu sangat membantu gitu. Dan nanti memang itu harus ada jam terbang untuk belajar ya. Jadi tidak bisa memang sehari 2 hari gitu. Dan terima kasih banyak Dokter Santo, banyak memberi pencerahan dalam perjalanan my journey ini banyak perjalanan spiritual ya yang saya rasakan itu sangat membantu sekali. Semoga Bu Leli semakin selaras ya Bu Leli, makin happy Bu Leli. Alhamdulillah bisa sembuh nanti insya Allah ya Bu secepatnya. Doakan Bu, sending love Bu Leli. Oke. Mau Ya, berenang? nanti kalau ada tanya-tanya di grup aja. Kita semua siap membantu kok. Jadi teman-teman yang baru bergabung kalau ada pertanyaan tanya aja di grup. Kalau ada yang bisa jawab pasti bisa jawab ya. Gitu ya teman-teman semua. Udah 9.20 ternyata. Oke, terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa membawa manfaat, kita bisa grow up, bukan grow old. Ya. Terima kasih dokter. Tetap latihan napas, sampai ketemu lagi, insya Allah. Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mari. Terima kasih. Salam semua, terima kasih. Terima kasih Dokter Santo. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Salam. Terima kasih. Terima kasih Dokter Santo. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Selamat semua. Tidak terlalu malam pertanyaannya, mungkin orang pada ini bedanya ruh dengan kesadaran.